Hai, apa kabar semuanya? Masih bersama Mr. SK. Nama Syekh Syubakir sudah tak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat Jawa. Syekh Syubakir adalah salah seorang ulama Wali Songo periode pertama yang dikirim khalifah dari Kesultanan Turki Utsmaniyah Sultan Muhammad I untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara. Syekh Syubakir konon adalah seorang yang berhasil menumbali Pulau Jawa yang terkenal angker dan wingit. Beliau juga berhasil bernegosiasi dengan Danyang Jawa, sang pelindung gaib tanah Jawa. Untuk menyebarkan Islam di Jawa, Syekh Syubakir harus memenuhi beberapa syarat. Seperti apa kisah lengkapnya? Mari tonton terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa tekan tombol like jika suka, tekan tombol subscribe jika belum, dan hidupkan lonceng notifikasinya. Oke? Dalam kitab Musarar diceritakan bahwa pada masa dahulu Pulau Jawa terkenal sangat angker dan kondisinya tak karuan. Pengaruh magis di tanah Jawa masih begitu kuat, di mana banyak jin dan setan menghuni setiap sudut tanah Jawa yang saat itu masih berbentuk hutan belantara. Pada suatu hari, Sultan Turki saat itu yaitu Sultan Muhammad I mendapatkan petunjuk untuk melakukan penyebaran Islam di Pulau Jawa. Maka dipilihlah rombongan para alim ulama untuk mendatangi Pulau Jawa guna syiar Islam. Adapun rombongan ulama itu diharuskan berjumlah 9 orang. Jika ada yang pulang atau wafat, maka akan digantikan oleh ulama lain asal tetap berjumlah 9. Dikumpulkanlah beberapa ulama terkemuka dari seluruh dunia Islam waktu itu. Para ulama yang dikumpulkan tersebut mempunyai keahlian masing-masing. Ada yang ahli tata negara, berdakwah, pengobatan, tumbal atau ruqyah, dan lain-lain. Lalu dikirimlah beberapa ulama ke Nusantara atau tanah Jawa. Namun sudah beberapa kali utusan dari Kesultanan Turki Utsmaniyah yang datang ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Semuanya mengalami kegagalan. Penyebabnya adalah masyarakat Jawa saat itu sangat memegang teguh kepercayaannya, sehingga para ulama yang dikirim mendapatkan halangan. Meskipun berkembang, tetapi ajaran agama Islam hanya dalam lingkungan yang kecil, tidak bisa berkembang secara luas. Selain itu, konon Pulau Jawa saat itu masih merupakan hutan belantara angker yang dipenuhi makhluk halus dan jin-jin jahat. Mendengar kegagalan utusan yang dikirimnya, membuat Sultan Muhammad I sendiri gusar. Akhirnya ia pun memerintahkan seseorang yang terkenal alim, ahli ruqyah, memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia gaib, serta memiliki keahlian dan membabat tanah yang angker. Dialah Syekh Syubakir yang memiliki nama asli Syekh Tambuh Ali bin Syekh Bakir, lelaki yang berasal dari tanah Persia atau yang sekarang lebih dikenal dengan negara Iran. Setelah mendapat perintah Sultan, Syekh Syubakir langsung berlayar ke Pulau Jawa. Namun sebelum sampai ke Pulau Jawa, beliau terlebih dulu mampir ke Praja Keling, sebuah daerah yang diduga terletak di India, untuk mengajak penduduk di Praja Keling agar mau menempati Pulau Jawa. Sekitar 20.000 penduduk Praja Keling turut serta dalam pelayaran Syekh Syubakir menuju Pulau Jawa. Sesampainya di Pulau Jawa, Syekh Syubakir langsung menuju ke Gunung Tidar yang diyakini sebagai titik pusat dari tanah Jawa. Di puncak Gunung Tidar, Syekh Syubakir memasang tumbal berupa batu hitam yang sudah dirajah. Batu tersebut dikenal dengan nama Aji Kala Cakra yang mampu menetralisir daya magis negatif dari bangsa jin. Selama 3 hari 3 malam, batu tersebut mengeluarkan hawa yang sangat panas, sehingga semua lelembut, setan, siluman lari menyelamatkan diri. Jin, peri, banaspati, kuntilanak, jailangkung, semuanya hanyut dalam air karena tak kuat menahan panasnya pancaran batu hitam tersebut. Makhluk halus yang masih hidup pun mengungsi ke lautan. Sebagian jin yang lain ada yang mati akibat hawa panas dari tumbal yang dipasang Syekh Syubakir tersebut.
Kegegeran di dunia gaib pun mengusik ketenangan si Semar Badrayana atau Sabdo Palon, sang danyang tanah Jawa yang selama ribuan tahun khusyuk bertapa di puncak Gunung Tidar. Ki Semar Badrayana lalu berhadapan dengan Syekh Subakir. Ki Semar Badrayana menanyakan maksud pemasangan batu hitam tersebut. Sang Syekh mengatakan, maksud dia menancapkan batu hitam itu untuk mengusir bangsa jin dan lembut yang mengganggu upaya penyebaran agama Islam di tanah Jawa oleh para ulama utusan Khalifah Turki Utsmaniyah. Setelah terjadi perdebatan, mereka segera mengadu kesaktian. Hingga Ki Semar Badrayana, sang danyang tanah Jawa ini merasa kewalahan dan menawarkan perundingan. Ki Semar Badranaya memperbolehkan Syekh Subakir untuk menyebarkan agama Islam dengan beberapa syarat. Pertama, penyebaran ajaran Islam tidak boleh dilakukan dengan cara paksaan, apalagi dengan jalan peperangan. Penyebaran Islam di tanah Jawa harus dilakukan dengan cara halus dan memberikan keleluasaan bagi penduduk Jawa untuk memilih masuk ke dalam agama Islam atau tetap meyakini kepercayaan sebelumnya. Kedua, akulturasi antara Islam dengan budaya Jawa dalam pendirian tempat peribadatan. Meskipun tempat peribadatan tersebut dari luar memiliki gaya asli Jawa, namun di dalamnya ajaran-ajaran Islam disebarluaskan. Ketiga, kerajaan Islam diperbolehkan berdiri di tanah Jawa, tapi raja pertama haruslah anak campuran. Maksudnya orang tua sang raja memiliki campuran agama, jika bapak Hindu, ibu Islam. Sebaliknya, jika bapak Islam, ibu Hindu. Keempat, tidak boleh mengubah orang Jawa menjadi orang yang kearab-arapan. Biarkanlah padi tetap ditanam di sawah dan kurma tetap ditanam di padang pasir. Orang Jawa harus tetap menjadi Jawa dengan segala budi pekerti dan kepribadian asli orang Jawa. Jika orang Jawa sampai hilang Jawanya, 500 tahun lagi Ki Semar berjanji akan muncul lagi dengan membuat goro-goro. Sejak saat itulah ajaran agama Islam berkembang di Nusantara. Keberhasilan Syekh Subakir itu juga membuatnya menjadi sangat terkenal di Nusantara. Imbasnya, masyarakat begitu fanatik terhadapnya dan seolah menuhankan beliau. Atas dasar itu pula, Syekh Subakir akhirnya memutuskan untuk kembali ke Persia pada tahun 1462 Masehi. Kepulangan Syekh Subakir dimaksudkan untuk mengembalikan ketauhidan masyarakat Jawa agar tidak terlalu fanatik terhadapnya. Beberapa tahun setelah pulang, Syekh Subakir wafat. Estafet dakwah Islam di Nusantara lalu dilanjutkan oleh Wali Songo. Nah, itulah kisah perjanjian antara Syekh Subakir dengan Sabdo Palon yang telah kami rangkum dari berbagai sumber. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share, dan sampai jumpa di video berikutnya.